Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Tribudi Prasetyo, U 2019 1143. Itu NIM saya. Saya kuliah di Universitas Has Jember, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Alhamdulillah di prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bersama saya kita akan mempelajari tentang analisis semantik dalam Al-Quran. Dalam hal ini kata syukur dengan teori semantik oleh Toshihiko Ijutsu. Toshihiko Ijutsu memiliki teori semantik yang mana beliau itu adalah seorang profesor Jepang. Jadi biografinya saya bacakan dulu untuk lebih lanjut nanti ke bahasan selanjutnya. Oke? Nah, Toshihiko Ijutsu adalah seorang profesor yang mana tepat pada tanggal 4 Mei 1914 dia dilahirkan, meninggal di Kamakura pada tanggal 7 Januari 1993. Beliau dilahirkan di Tokyo. Toshihiko ini terkenal seorang profesor yang sangat jenius. Jadi ia menguasai banyak bahasa asing. Nah, banyak bahasa yang beliau kuasai dikenal dunia, antaranya Persia, Cina, Rusia, Yunani, bahasa Arab, Sanskerta, dan berbagai bahasa yang lainnya, banyak banget. Ya, itulah keahlian seorang profesor yang diakui bahkan 30 bahasa dunia. Jadi metode semantik ya. Di dalam Al-Quran ini terdapat banyak istilah, kata, bahasa yang mana itu pasti berbeda-beda, kan? Kata-kata yang sama namun memiliki makna dan arti yang berbeda. Jadi, semantik adalah cabang bahasa atau sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Setiap kata dalam Al-Quran perlu kita pahami, perlu secara benar agar tidak menghasilkan makna yang hanya dapat diduga-duga. Oh paling ini, tidak bisa. Jadi metode semantik ini merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang fokus kajiannya itu pada tataran makna, sering kita sebut dengan telaah makna. Maka penting bagi kita untuk memahaminya secara jelas, secara relevansi metodologi semantik dalam pengkajian Al-Quran, dan memahami bagaimana metode ini dalam membantu mengungkapkan visi dan tujuan Al-Quran. Istilah semantik ini dalam kajian Al-Quran ini mulai dikenal semenjak Toshihiko Ijutsu ini mensajikan karangannya yang berjudul God and Man in the Quran. Beliau mencoba menjelaskan pengertian ilmu semantik Al-Quran dengan penjelasan istilah-istilah kunci dalam Al-Quran. Sangat luar biasa Al-Quran itu ya. Jadi kali ini di video ini kita akan membahas tentang kata syukur dalam Al-Quran. Banyak kita mau bahas ya. Kita satu persatu kita akan kelontoi. Jadi terdapat dalam istilah Al-Quran kata syukur ini di dalamnya bentuknya ditemukan sebanyak 75 kali, tersebar dalam 69 ayat dan 37 surat, terdapat di 18 bentuk derivasi. Salah satunya yaitu kata syukuran disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, di surat Al-Furqan dan surat Al-Insan. Berikut ayatnya saya bunyikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sama kayak di surat Al-Furqan ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim.
wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Syukura, kata syukura ada di contohnya di salah satunya dua surat ini. Jadi banyak kata yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Mari kita kaji dalam teori semantik. Oke. Kita lanjutkan mengenai analisis semantik kata syukur dalam Al-Qur'an. Bismillah. Tadi kita bahas surat Al-Furqan dan surat Al-Insan. Kata syukuran di sini wala syukuran memiliki arti terima kasih di surat Al-Insan. Berbeda dengan makna di surat Al-Furqan memiliki arti bersyukur. Nah, kata-kata ini kita perlu analisis. Maka dari itu kita analisis semantiknya. Yang pertama kita maknai dasar dulu, maknai relasionalnya, habis itu medan semantik, terus kita simpulkan dalam implementasi kehidupan. Makna dasar dulu. Toshihiko Ijutsu mengatakan bahwa makna dasar itu adalah yang selalu melekat pada kata itu sendiri dan selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan. Kita kontoi teman-teman. Adapun kata syukur adalah bentuk masdar dari kata kerja syakara yashkuru syukran wa syukran wa syukranan. Kata kerja ini berasal dari huruf shin dan kaf dan ro. Dalam kamus lisan al-Arab dijelaskan bahwa asyukru adalah memiliki arti mengetahui kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Itu makna dasarnya. Dan Ragib al-Isfahani dengan karyanya Mufradat fil Gharib Al-Quran mengatakan syukur adalah menggambarkan nikmat dan menampakkannya. Menurut suatu pendapat itu syukur memiliki arti seperti itu. Nah, itu makna dasarnya teman-teman. Sekarang makna relasionalnya ya. Makna relasional itu dibagi menjadi dua, sebelum dan pasca. Kalau sebelum, dulu kan sebelum Al-Quran itu syair ya. Kalau orang-orang dulu itu dalam syairnya itu memaknai syukur itu adalah dengan makna kenikmatan, sebuah kenikmatan. Kalau dulu kan orang perang mendapatkan benda-benda membuat syair. Syairnya seperti ini, syair Juhair bin Abi Sulami. Wahai yang mendapatkan nikmat, wahai orang yang mendapatkan nikmat, sempurnakanlah nikmat itu dan bersyukurlah. Itu katanya. Jadi diartikan dengan kenikmatan. Kalau relasional pasca Quranik, dari pasca Quran ini diartikan bahwa kata syukur itu digandingkan dengan istilah-istilah kata Al-Quran yang berkaitan dengan sebab-sebab manusia itu harus bersyukur kepada Allah. Yaitu diantaranya kata syukur diartikan digandingkan dengan kata nikmat, kemudian digandingkan dengan kata rezeki, karunia, petunjuk, penciptaan yang sangat mulia, pergantian siang dan malam, kemudian dikaitkan dengan membangkitkan kematian, disyukuri. Kemudian digandingkan dengan kata memberi maaf, berterima kasih. Itu kata syukur dalam Al-Quran. Jadi kata syukur di dalam Al-Quran itu digandingkan istilah-istilah seperti itu. Itu pasca Al-Quran. Jadi relasionalnya seperti itu. Dalam medan semantik, kata syukur pasca Quran ini memiliki tambahan makna yang relasi yang lebih banyak. Ketika kata syukur seperti kata balasan, kenikmatan, selamat, siksaan, limpahan kesabaran, semuanya itu adalah bagian dari syukur. Adapun medan semantik kata syukur berdasarkan pemaparan makna relasional tadi itu terbagi menjadi 4 aspek. Pertama, mengenai sebab-sebab yang menjadikan manusia harus bersyukur. Yang kedua, mengenai cara bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, mengenai balasan-balasan bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan yang keempat, mengenai balasan terhadap orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Itu medannya, medan-medan semantik. Nah, konsep syukur dalam kajian semantik ini, implikasi dalam kehidupan, kita dapat simpulkan konsep syukur dalam Al-Quran berdasarkan yang telah dipaparkan, bahwa Allah memberikan balasan yang baik bagi mereka yang bersyukur dan balasan yang buruk bagi mereka yang tidak mau bersyukur.
Allah menjadikan pahala bagi mereka yang selalu bersyukur dan berbuat kebaikan. Allah senantiasa mensyukuri selalu hamba-hambanya. Dan kemudian Allah membalas ketaatan yang sedikit dengan derajat yang tinggi di sisi Allah karena bersyukur. Dan balasan yang paling utama bagi orang yang bersyukur adalah surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Terus balasan bagi orang yang buruk, bagi orang yang tidak mau bersyukur adalah azab yang pedih. Nah, ini medan semantiknya. Ayat Al-Quran sudah jelas di surat Al-Ibrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, Shadaqallahul Adzim. Terakhir teman-teman, kita sudah bersyukur atau belum? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur kita bisa bernafas. Kita sudah bersyukur belum pada alam semesta ini. Kita sudah bersyukur belum bahwa kita dihidupkan di lingkungan yang baik. Kita sudah bersyukur apa belum? Kalau belum, ayo kita bersyukur mulai sekarang. Kita syukuri bahwa Allah, kita mempunyai Allah, kita memiliki keluarga yang baik, agama yang baik. Kita harus patut kita syukuri. Maka dari itu, tidak ada daya kekuatan selain dari Allah. Kalau orang tidak bersyukur itu namanya orang yang sombong. Jika orang sudah sombong, ya Allah, itu azab bagi Allah akan turun kepadanya. Maka dari itu jauhi sombong, perbanyak bersyukur. Kita syukur, kita bisa bernafas. Kita bersyukur pada matahari yang telah memberikan sinarnya kepada kita. Kita bersyukur pada tumbuhan, tanah yang kita injak setiap hari. Kita sudah bersyukur, kita belum minta maaf. Kita minta maaf pada tanah. Kita belum sampai berpikiran kayak gitu. Jadi kita harus patut bersyukur banyak-banyaknya supaya kita mendapatkan kenikmatan oleh Allah SWT. Dari sini syukran, minta maaf segala kesalahan dan kehilafan, kata yang kurang benar maupun salah dari saya, tolong dimaafkan dan ditegur. Mohon bimbingannya selalu. Dan segala hal yang saya katakan ini saya ambil dari jurnal yang mana judulnya adalah analisis semantik dalam kata syukur di dalam Al-Quran. Saya punya PDF-nya. Kita mau belajar, kita belajar bareng-bareng. Dari saya sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.